Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salamin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertama-tama marilah kita senantiasa tidak bosan-bosannya mengucapkan kalimat alhamdulillah atas berbagai nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita, baik lahir maupun batin. Semoga dengan senantiasa kita dapat berhadir dalam suatu majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah murahkan kita rezeki yang halal lagi banyak, Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan, Allah hindarkan kita daripada berbagai macam bala dan penyakit. Dan kita berharap mudah-mudahan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan baik pada diri kita, pada keluarga kita, kedua orang tua kita, guru-guru kita, dan tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya kita memperoleh suatu keuntungan baik di dunia, terlebih lagi di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau serta bila-bila yaumil qiyamah. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, tokoh-tokoh agama, para ketua kita. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kesehatan dan umur yang panjang. Kemudian yang sama-sama kita muliakan para habaib dan sarifah dimanapun mereka berada. Kemudian yang ulun hormati dan yang ulun muliakan kepada para jamaah pencinta pengajian Masjid Siratul Jannah yang insya Allah senantiasa dalam curahan rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi di pertemuan kita pada malam hari ini kita akan membicarakan daripada masalah bulan Sya'ban. Jadi suatu ketika Rasulullah SAW beliau bertanya pada para sahabat, kata beliau, atadruna lima sumiya Sya'ban? Tahukah kalian kenapa dikatakan Sya'ban ya Rasulullah? Maka menjawab para sahabat, kalau Allah wa rasuluhu a'lam. Jadi kata para sahabat, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka kata beliau, qala li'annahu yatasa'abu bi khairun kasirun. Maka dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW, karena pada bulan itu adalah kebaikan bercabang-cabang menjadi banyak. Jadi di bulan ini luar biasa istimewanya. Bahkan kata Rasulullah, yarfa'ullahu ahmalal ibadi kulliha fi hadzal syahri. Jadi kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala menaikkan semua amal-amal hambanya itu pada di bulan ini, yaitu bulan Sya'ban. Jadi seberapa amal-amal kita ini bulan Sya'ban ini dinaikkan, baik daripada mengenai amal baik ataupun amal buruk kita, bahkan ketentuan kadar umur kita. Makanya di bulan ini sudah diadakan. Dan maka daripada itu, di bulan daripada bulan Sya'ban ini perlu kita memiliki amaliyah, yang mana amaliyah tersebut nantinya memberikan suatu keuntungan kesan orang yang mengamalkan demikian. Jadi sebagaimana dikatakan oleh sebagian ahli hikmah, inna rajaba lil istighfari minadh-dhunubi. Jadi dikatakan mereka, sesungguhnya bulan Rajab itu adalah bulan memohon ampunan. Jadi banyak-banyak meminta istighfar. Itu di bulan Rajab tadi, daripada dosa-dosa yang kita perbuat. Kemudian kata mereka, wa sya'bana li islahil qulubi minal uyubi. Dan di bulan Sya'ban ini adalah
bulan untuk memperbaiki daripada hati. Nah, jadi di bulan Sya'ban ini kita disuruh memperbaiki hati kita. Kenapa? Sebab hati kita ini adalah tempat sarang-sarangnya penyakit. Penyakit apa? Penyakit yang dapat memasukkan seseorang ke dalam neraka Allah. Dan penyakit jahil. Jadinya terkadang kalau ada penyakit yang jahil, yang nampak, yang jelas, kakak benar, tidak obatnya. Kayak bapaknya gitu, bagi suruh tidak ya Allah, mengusahakan bayar pas, bayar pas habis disuruh. Cuma padahal, andai sekiranya kita di akhir ini ditahuni, wahai bulan sebulan, ada baik masuk neraka. Kalau itu jawab kena oleh ulun lantaran bagi suruh jahil. Kalau itu ada. Jadi penyakit jahil ini kadang bakalan menimbulkan seseorang masuk ke dalam nerakanya Allah, ada. Tetapi justru yang dapat memasukkan seseorang ke dalam nerakanya Allah, yakni adalah penyakit-penyakit batin kita. Namanya kita sarang di dalam dada kita. Nah kayak apa? Baik itu penyakit dengki, penyakit sombong, penyakit hasad, adu domba dengan orang lain. Termasuk daripada banyak teriak di mana anaknya ada lain adalah di hati kita. Maka daripada itu di bulan Sya'ban ini dibanyakin kita membaca daripada salawat. Kenapa salawat? Sebab salawat ini adalah suatu amalia ketika seseorang mengamalkannya langsung diterima oleh Allah Ta'ala, langsung dibalas. Dan salawat ini adalah suatu amalan yang sangat ditakuti oleh syaitan. Ketakutan benar. Kalau kita membaca Al-Quran, ketakutannya kenapa? Ketika seseorang membaca Al-Quran, bila mana di dalam hatinya hendak dinilai orang lain, hendak didengar orang lain, nah timbul penyakit teriaknya. Ini dapat merusak. Atau amalia yang lain. Tetapi manakala seseorang membaca salawat, sekalipun ia dengan niat maria-ria, ibaratnya asal terucap aja, maka langsung dibalas. Apakah balasannya dosa? Ada, tetap nilai pahala. Sedangkan seseorang menambah salawat dengan secara main-main aja, istilah katanya ada istilah dibalas satu salawat dengan 10 nilai kebaikan. Apalagi baik istilah dengan menggunakan salawat tersebut. Bahwasanya diceritakan, ya Rasulullah SAW yang mana diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata beliau? Inna Allah Ta'ala khalaqa bahran min nurin tahtal arasy. Jadi sesungguhnya Allah Ta'ala itu menciptakan lautan nur, lautan cahaya di bawah arsy. Kemudian summa khalaqa malakan lahu janahani ahaduhuma bil masriqi wal akharu bil maghribi. Kemudian Allah menciptakan seorang malaikat yang bagi malaikat itu memiliki 2 sayap. Nah, sayapnya itu ujar sini apa? Salah satu di antara sayapnya yang satu berada di belahan bagian timur, yang satunya lagi berada di belahan bagian barat. Kemudian waraksahu ta'tal arasy warislahu ta'tal ardi sabi'ah. Dan kepalanya si malaikat itu, kata Rasulullah apa? Kepalanya itu di bawah daripada aras, dan kakinya terletak di bagian bawah bumi yang tertutup. Jadi benar-benar ya Allah, karena malaikatnya tadi. Nah, jadi ada malaikatnya, cuma kan melihat kita ya Allah, kenalnya. Maka Allah menciptakan malaikat dengan namanya tadi. Maka ya Rasulullah, "Fa'idza sallal 'abdu 'alayya fi syahri Sya'ban." Maka apabila bersalawat oleh seorang hamba atas wujud Nabi, salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, jadi yang boleh menyauti salawat bila boleh begini disambut, kenapa orang itu bakhil terhadap daripada rahmatnya Allah mungkin kita. Dan
kalau bahyal nang ujar kita harta itu sudahnya ini bahyal dengan nama Allah mungkin. Daripada itu kita bila mendengar demikian itu jangan kita malas untuk menyautinya walaupun perlahan, apalagi banyak bersemangat bunyinya lagi. Jadi bila mana dia bersalawat, ujar Nabi kawan aku nih, di mana di bulan daripada bulan Sya'ban, maka amarallahu ta'ala dalikal malaku an yaqmisa fi ma'il hayati. Maka memerintahkan Allah Ta'ala dengan malaikat itu nanti ujar Allah Ta'ala menyuruh malaikat apa? Menyelam kemana? Di air daripada kehidupan. Disuruh menyelam tadi. Maka ketika malaikat itu tadi menyelamnya tadi, bayaknya sejalikkan malaku, maka kemudian setelah ia menyelam si malaikat itu tadi, summa yakhruju minhu wayanqudu janahu. Kemudian keluarlah si malaikat itu daripada air itu tadi, timbul cerita bayang keluar itu tadi, lalu hujan kita mengikik-ikikakan atau mengibas-ibasakan. Maka ini kita menyelam kayak Pak, terdapat kayak kepalanya Allah. Nah itu tak. Kemudian apa? Ayat min kulli risyatin qadaratun. Maka meneteslah dari setiap bulu yang berada di awak malaikat itu tadi beberapa tetesan. Yang mana tetesan itu bayakhluqullahu ta'ala min kulli qaddatin malakan. Maka Allah jadikan daripada setiap tetesan yang gugur daripada bulu yang berada di malaikat itu adalah seorang malaikat. Nah, jadi malaikat Pak. Nah malaikat itu tadi kira-kira apa? Yastaghfirullahu ila yaumil qiyamah. Ia akan memohonkan ampunan bagi orang yang bersalawat itu tadi sampai nantinya datangnya hari kiamat. Nah, jadi kita dibanyaki di bulan Sya'ban ini adalah banyak-banyak kita mengucap salawat. Sebab Thailand keistimewaannya Allah. Kalau di bulan Ramadan, maka di bulan Ramadan itu adalah tanwirul qulub, itu adalah bulan untuk menyinari daripada hati. Makanya hati itu bersih itu loh. Bilanya hatinya kada bersih, kayak apa hendak menjalani bulan Ramadan. Orang bilanya hatinya kada bersih itu biar kayak apapun kita menaburnya. Ada dia cara membuat salah itu. Nah, ditabur umpamanya jangan ibaratnya berbuat dosa yang menimbulkan daripada hal-hal perkara menyakitkan yang orang lain. Makanya apa? Luai tahunya sudah bulan Ramadan. Jadi kenapa hari orang panas-panas, orang datang koyon, jadi maes di luar pulang. Nah, ini kan menyakiti orang lain, kenapa? Merokok di luar umpamanya nih. Tabur jaga itu tadi. Kalau kurang ibaratnya memang hatinya tadi rusak, ada batas. Bila ditakut yang soleh kebenaran, apa dia mau soleh? Aku jadi tidak ada berikan juga, ada makan berikan juga. Ujung-ujung dapat mati ke saat 10 kita aja kan itu kan ada ngalirnya. Hai memangnya ngalir itu ya Allah. Jujur, memang jujur aja Allah itu jujur. Kita ini ibarat di dunia ini kalau bisa diistilahkan itu kayak tamu. Ya Allah nang tamu campur kulit. Tamu pada Allah, kalau dia salah juga pada Allah pasti kulit kita. Harta apa? Harta itu diibaratkan pinjaman. Nah ada pinjaman itu pasti dikunci kita. Maka daripada itu kita menggunakan yang sebaik-baiknya. Kayak apa? Sekira nantinya andai kita habis umur kita ini tadi meninggal dalam keadaan yang baik. Makanya ujar Allah Ta'ala memperingatkan di surah An-Nisa ayat 77, ujar Allah Ta'ala apa? Memperingatkan kul mata'ud dunya qalilun. Katakanlah bahwasanya apa? Kesenangan dunia itu hanyalah qalilun. Qalil satu mat saja. Ibarat kita ini mau diberikan umur panjang kira-kira tak sebertanya juga kira-kira lah. Umur 100 tahun panjang mana aja lah. Ya Allah lah 100 tahun lah. Nah, amun juga atau tapi kan jauh dari 100 tahun mana aja lah. Ada jauh sih kita. Nah, umur ibaratnya atau itu pada kita
lawas pada satu umat, benar tak? Allah Ta'ala sudah mengadakan satu umat. Wal akhiratu khairul liman ittaqa la tudlamuna batila. Kemudian dan ujar Allah Ta'ala mengatakan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa dan kamu nantinya tidak akan dianiaya sedikit pun. Nah, ada bakalan dianiaya asal ibaratnya kita bisa menggunakan dengan apa yang Allah berikan dengan diri kita. Lalu malam yang ini kan kalau ngomongnya tadi rahasia, mau ya Allah ada tahu kita. Malam ini kita bisa bertamu, besok pagi belum tentu lagi kita tamu lagi. Nah, bertamu lagi yang kita rahasia, mau. Maka daripada yang rahasia itu tadi, maka kita berhati-hati dalam segala hal, lawan bagus-bagus menggunakan kesempatan yang Allah berikan supaya hal tersebut nantinya bermanfaat jujur dengan diri kita. Sebab kenapa? Jika seseorang dihantarkan ke tempat pemakaman terakhirnya, ke kuburnya, tidak lain Nabi mengiringi ada 3 hal saja. Ada banyak 3 saja. Nomor 3 tadi. Yang pertama adalah keluarganya. Entah itu bininya, entah lakinya, entah anaknya, pokoknya keluarga. Keluarga kan sudah mengantar maka ya Pak, sudah itu untuk kulit lagi. Kalau lagi itu orang dua lagi bini yang luar biasa, lagi muda-mudanya indah kawin menjadi setia sehidup semati. Nanti saya kan mau juga buat Allah. Nah, kalau juga. Jadi diuntung aja ya Allah. Boleh kayak apapun keadaannya. Ibarat bersedih itu memang luar biasa bersedihnya, sehari, 2 hari, seminggu, 3 minggu. Tapi sudah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, boleh kalau kita tahu lagi itu permainan dunia. Kemudian yang kedua apa lagi? Yang kedua adalah yakni hartanya. Harta yang kita sayangi, harta yang kita cari siang dan malam. Bahkan ada seseorang itu diisi mobil Noina Megerang Alphard jauh lah, diisi mobil Fortuner, ada obatnya sedikit, waktu sehatnya digusuki tahu segera mengkilat menggunung. Ya Allah, begitu mati orangnya, ada buat orang di situ ada, mana tuh ya bulan, ya Allah. Desuhan membawa mati jauh lupa kotornya ada sebuah bermanfaat ada sebuah ada akun keluarganya sudah mati. Ini tadi. Jadi kita harus memahami dengan hal-hal demikian. Makanya dikatakan di dalam surah Al-Munafiqun itu Allah memperingatkan apa? Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, nang percaya, nang yakin bahwasanya kita ini cagar pulihkan sabarataan, tidak kita dibatulis sabarataan, sudah calon jenazah sabarataan, calon mati sabarataan, tinggal menunggu waktunya aja lagi. Maka daripada itu jangan sampai karena harta, jangan lantaran karena anak kita lupa kepada dunia, kepada Allah Ta'ala. Maka orang nang lantaran karena hartanya, lantaran karena anaknya, maka orang itu nantinya ujar Allah akan mendapatkan khasir, mendapatkan suatu kerugian. Maka daripada itu sebelum hal tersebut menimpa dengan diri kita, maka kita bisa membagi waktu. Mana gasan berusaha, mana gasan kita beribadah, mana gasan kita menuntut ilmu. Sebab tidak lain enam ketiga nantinya enam cagar menemani dengan kita adalah enam paling setia, yaitu amal daripada perbuatan kita. Apakah itu amal yang baik atau amal yang buruk, itu kita bakal menemani kita ketika seseorang itu sudah masuk ke dalam lubang kubur. Mungkin ini jadi dapat menyampaikan, mudah-mudahan ada faedah dan manfaatnya kita semua. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan dan kehidupan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad.
Baik. Allahumma salli ala Muhammad. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Barakaullah.